itu, Manado, Hot Mayunitasari, Masuda, Irol 2026 gitu. Jadi menurut Irol 2026, karena Irol nulis artikel itu, ya teman-teman semua ya, jadi begitu cara nulisnya kalau eh mengutip dari berita. Oke, boleh turun nggak? Jadi nanti yang dalam kurung CNN Indonesia 2025 ya udah itu Mas Suda 2026 gitu ya. Nama belakangnya aja. Oke. Boleh turun lagi? Ada pertanyaan nggak di sini? Sebenarnya sebelum dia ditangkap sama CNN ini ada konten dia sendiri pas dia lagi, kalau kamu tahu medsosnya kan kamu gampang carinya. Ini sebelum dia ditangkap di berita, ini kan dia sudah bikin konten sendiri gitu loh. Dia dikenal karena kemudian konten medsosnya ditangkap sama media massa kan gitu alurnya. Jadi kalau misalnya dapat cerita atau foto-foto pas dia lagi bersihin, itu ada kok di media sosialnya. Jadi tahu akunnya ntar dapat. Ya nggak apa-apa kan ya gitu. Itu yang bikin konten-konten pas lagi kayak gitu. Nggak apa-apa kan ya, aku lulusan ini tapi aku kerjanya ini gitu-gitu. Itu ada dia pas lagi bersih-bersihin kaca. Terus yang supir bis belum nemu ya. Supir bis di Jepang kayak gitu-gitu. Boleh turun lagi, Pak? Jadi iya. Oke. Misalnya ini sejumlah masalah yang paling kiri itu dosen lagi sekolah ya. Tapi nanti jangan terlalu anonim ya kalau pas bagian, meskipun dikelompokin nggak apa-apa, tapi kasih pengantar, misalnya siapa mereka, diaspora Indonesia yang lagi sekolah kah, kerja di luar kah, gitu. Kayak gitu-gitu ya, Kak. Jadi nanti di judul dan sumber tetap masing-masing ya Nadia ya. Judulnya boleh sama, sumbernya tetap 4-4-nya dimasukin gitu, maksudku 4 atau 5 itu. Tangkapan layar dari siapa aja. Ya, boleh turun lagi. Masih inget kan kamu? Soalnya nggak langsung ditulis ini. Maksudku ini akunnya siapa aja. Ada, kita nyimpan linknya. Oh, nyimpan linknya ya. Baik, boleh turun lagi? Teman-teman? Iya, nanti sama lah itu berdasarkan pemberitaan dari Detik ini. Oke, ada yang mau ditanyain? Gitu? Jauh ini belum ada sih, Miss. Nggak ada. Oke, aman ya, dapat teman kan ya. Maksudnya orang-orang yang bisa dijangkau ya. Terus kalau udah segera dijangkau ya, segera diwawancara. Cuma terima kasih Nadia sama Nita karena sudah ada data. Kan saya memang nggak nyuruh teman-teman nyari dari sumber primer ya. Kalau sumber primer tuh misalnya kayak katakanlah kalian lihat di layar gitu ya. Ini ada alinea kedua sebelum terakhir. Itu misalnya berdasarkan pemberitaan Detik Finance, mungkin dia tinggal memperbaiki sesuai dengan apa yang tadi saya udah kasih tahu. Yang mengutip dari data BPS gitu kan. Kan kalau yang benar tuh harusnya mengutip dari data BPS langsung. Tapi kan saya emang nggak minta. Yang penting ada datanya. Gitu kan. Yang penting ada datanya. Nah itu contoh aja sih bahwa nanti aku belum lihat di punyanya Elza ya, mungkin sudah ada juga. Jadi nanti teman-teman jangan lupa search di datanya. Berapa jumlah disabilitas? Disabilitas selama ini memang mengalami diskriminasi gitu Kak. Ya, tadi saya tetap sesuai dengan komunikasi lintas budaya kita bicaranya apa? Soal diskriminasi, soal apa gitu. Itu kan tetap harus ada gitu. Dan ini kan sebenarnya persoalan kalau teman-teman masih ingat ya, Nita, Nadia masih ingat di awal itu kan migrasi kan emang pasti menimbulkan persoalan ya kan? Migrasi itu pasti menimbulkan persoalan. Ini kan dia ada masukin data migrasi misalnya kayak di Jakarta tuh yang tinggal di trotoar itu migran dari mana? Terus misalnya Trump, ekonomi Amerika itu turun, tapi yang misalnya imigran. Padahal ya bukan karena imigran gitu. Misalnya kayak pemerintah sekarang. Jadi
kalau kalian baca sejarah, ada kecenderungan pemerintah itu akan menyalahkan Bener-bener kelompok-kelompok yang kemudian bisa dianggap sebagai apa musuh bersama untuk mengalihkan kita harus perhatian gitu ya. Kalau di Indonesia sekarang yang paling baru apa? Kelompok LGBT yang dibikinin perpresnya. Jadi kita punya persoalan yang banget persoalan di negeri ini, tapi kemarahan publik kemudian diarahin ke situ. produksi Seperti itu, teman-teman. Jadi kayak ya kayak gini kan persoalannya intinya nggak dijelasin. kemudian Ada persoalan apa? Oh, persoalan di dalam negeri tidak bisa menyediakan masalah apa namanya pekerjaan gitu ya, Nita sama Nadia ya. Terus orang pergi terus dianggap nggak nasionalis, kan bukan itu. Jadi maksud saya, semua teman-teman itu pasti punya standpoint yang berkali-kali disampaikan sejak awal teman-teman bikin tulisan ini. Standpointnya adalah, ya nggak apa-apa orang pergi kan, nggak apa-apa orang cari uang gitu loh. Karena memang di dalam negeri ada persoalan, orang bebas dong kemudian untuk memperjuangkan penghidupannya, mencari pekerjaan yang layak gitu kan ya. Itu kan dilindungi sebenarnya. Harusnya negara menyediakan itu. Tapi karena di dalam negeri tidak tersedia atau tidak ada penghargaan yang layak gitu, terus makanya mereka keluar. Padahal itu kan pekerja-pekerja terdidik tuh. Apalagi kalau ketika nanti juga bisa ngejelasin baik di latar belakang tuh artinya itu tadi ada pembersih kaca, dia latar kan tadi pekerja terdidik ya, karena sebenarnya kan dia latar belakangnya ini. Terus nanti kamu yang tadi tuh ada tangkapan layar deret-deret, kalau Anda bisa cerita itu siapa aja mereka. Karena menurutku sayang kalau dideretin, terus kamu sama sekali nggak cerita itu mereka siapa aja. Terus secara singkat aja, jadi kemudian oh latar belakangnya itu rata-rata sebenarnya terdidik loh. Terus apalagi nanti kalau ternyata orang-orang yang diwawancara, entah 3 atau 4 orang yang diwawancara itu, baik yang sudah di sana ataupun masih di sini, itu juga sama-sama terdidik, ya kan berarti ada persoalan dong, sama dong masalahnya. ya pusing Ya kan? kok makanya Gitu loh. Oke. Masih relatif representasi kehidupan membentuk. menghamili Oke, sempitin aja Kak. Itu kan membentuk persepsi peran media sosial, ruang komunikasi lintas budaya dalam membentuk persepsi tentang apa, misalnya tentang kerja di luar negeri gitu kan. Jadi nggak yang lain-lain. Kan banyak yang bisa kalian lihat lewat media sosial, tapi kamu cuma fokus misalnya gimana sih kalau kerja di luar, ya nggak sih? Kalian mau fokus kemana? Tapi jangan terlalu besar gitu maksud saya. Karena media sosial itu atau kalau kalian bilang sebagai ruang komunikasi lintas budaya kan tuh masih sangat luas ya. Kamu fokusnya kemana? Kalau cuma fokus ke kerja, bagaimana gitu ya, kerja di luar negeri ya udah itu aja. Jadi kamu nggak ngebahas tentang kan ada ya kalian bisa aja cuma fokus kuliner, ya kan? kuliner Tapi boleh Berkarir berarti ya Miss fokusnya. iya, karena memang itu kan. Jadi supaya nggak yang lain-lain, misalnya apa yang ada di Indonesia, apa yang enggak kan enggak, Anda nggak fokus ke situ. Jadi supaya nggak lebar dan kamu nggak capek ceritanya. Kalau sudah ada fokusnya jadi nggak bingung kan. Saya cuma bahas ini, yang lainnya saya nggak bahas. Saya nggak bahas mereka yang di luar negeri tapi menikah dengan warga negara asing, gitu. Saya nggak bahas soal pernikahan campuran, saya nggak bahas bagaimana mereka adaptasi dengan iklim yang panas di luar, saya nggak bahas mereka punya struggle sama makanan. Saya cuma ngebahas bagaimana mereka kerja di luar, gitu. Ya kan? Karena cuma itu kan yang kalian intinya benang merah dari yang di atas kan. Yang kabur dulu kan rata-rata karena pekerjaan, bukan karena pengen ngicipin makanan di luar. Ya kan? Oke. Ada lagi Nadia sama Nita? Cukup Miss. Oke, baik. Terima kasih banyak ya. Terima Terima kasih kasih. Miss. Irul, ayo. Baik, Miss. Ya, coba share screen. Irul. Ki, tolong Ki. jalan Yang mau share screen siapa Kiki?
Rizky Agusta. Iya, salah satunya. Ini kan berarti Shirley ada nggak sih? Oh, Hmm, ada. Ada Shirley. Berarti tinggal Shirley ya? Atas dulu Ki. Jangan keluar Ki. mana. Gedein ya nanti ya, jangan lupa ya, tolong besarkan. Oh, Iya. maaf. Bagaimana? Hmm, Bagaimana? Judul dong. Judulnya? Oke. Soalnya aku nanya judul karena judul filemu itu rubah bukan lagi simbol ketukaran. Rismis. Udah diganti. Oh, Iya. Soalnya itu kan belum apa-apa nanti kamu DE-nya ya. Oke, ini sederhana. Ya nggak apa-apa, karena justru bagus jadi fokus. Bahkan kamu buang kata analisisnya juga nggak masalah. Tapi analisis pergeseran nilai kepemilikan rumah pada Gen Z. Oke, turun. Jadi Nita paham ya. Ini contoh yang punyanya Iro. Bagaimana saya tadi cuma supaya makanya tadi saya nanya Gen Z karena kamu judulnya Gen Z di Indonesia. Makanya saya tanya Gen Z di mana. Jadi kayak yang penting jangan terlalu luas aja gitu ya, Nit. Biar enggak, kan kadang nanti kalau di tengah-tengah bisa aja Rita bingung nih kemana ya nulisnya gitu. Kalau terlalu luas, ya Nita sama Nadia ya. Baik, Miss. Oke, kalau nanti dalam perjalanannya Irul dan Rizky menemukan sumber, ini problemnya tulisannya masih sumber. Misalnya ya, coba lihat kalimat pertamamu. Kepemilikan rumah, oke, ini kan abstrak ya. Ini nggak ada spasi di antara ini sih. Hmm, di antara alinea nanti tidak ada spasi ya teman-teman ya. Sebenarnya kalau abstrak tuh satu atau dua kalimat menjelaskan masalah itu udah cukup. Ini masih terlalu banyak ya. Itu ini kayak udah masuk ke dalam tulisan. Jadi masalahnya itu apa sih? Problemnya apa gitu. Itu cukup satu dua kalimat aja kalau di abstrak gitu. Terus langsung terus ngapain kamu studi ini mau ngapain? Mau lihat pergeseran makna. Iya, saya cuma takut kamu bias. Kenapa? Karena di alinea awal, di problem nih, sebelum kamu ringkas pun, itu kan tidak ada soal rumah itu adalah simbol kemapanan, kecuali paling atas. Kenapa itu problem? Nanti kita lihat di latar belakang, kamu ada nggak penelitian sebelumnya yang menjelaskan bahwa memang rumah sebelumnya dianggap sebagai simbol kemapanan. Kelompok budaya mana yang menganggapnya seperti itu? Ada datanya tidak? Mana rumah simbol kemapanan? nggak ada sih. Ada Ke nggak? bawah dikit. Bawah. Nah, Mana? Coba di highlight. Coba digedein dong ini. langsung. Tuliskan itu kan. Mana kemapanan? Nah, itu. Itu Samovar bilang gitu. Iya, namun proses perolehan nilai tersebut tidak selalu diterima secara utuh oleh generasi berikutnya. Perkembangan negosiasi dasar ini terdapat makna Aku simbol. bentar. Di sini. Dalam perspektif komunikasi lintas budaya, nilai tersebut diwariskan melalui proses enkulturasi. Nah, Samovar itu menjelaskan enkulturasi atau menjelaskan kepemilikan rumah dipahami sebagai salah satu simbol kemapanan. Enkulturasi. Iya, karena Samovar nggak pernah ngomong itu. Dan kalian tuh kalau ngutip nggak boleh dicampur-campur gitu ya, karena itu nanti jadi bisa mengaburkan. Hati-hati, kalau kamu ketemu dosen, apalagi nanti kalau teman-teman skripsi yang kita tuh tahu sih ini ngomong ini, sih ini ngomong ini, jangan kamu campur-campur. Jadi,
Anda cuma boleh bilang kalau Anda nemuin ada penelitian sebelumnya yang bilang, apa sih makna rumah buat generasi milenial gitu, apa makna rumah buat generasi apa, kayak gitu. Dan ada yang bilang bahwa itu buat simbol kemapanan, itu silakan muncul di abstrak dan yang lain-lain, tapi jangan kayak gitu, ya. Jangan mencampur dua konsep dari mungkin dua orang dalam satu sumber, ya. Ini juga pelajaran buat teman-teman yang lain. Jadi masih PR-nya itu bagaimana setiap ini nggak masalah, memang perlu dimasukin. Bagaimana ada penurunan nilai-nilai gitu. Nilai itu nilai rumah itu penting, itu pasti diwariskan dari generasi ke generasi. Tapi ternyata kemudian ada perbedaan bagaimana sebuah generasi memandang objek dalam hal ini rumah ya, apakah dia mau dianggap sebagai objek atau dia dianggap sebagai bagian dari kehidupannya mereka. Itu juga harus ditopang dengan sumber data. Begitu Rizky dan Irul ya. Pemerintah Indonesia masih menghadapi tantangan dalam penyediaan hunian yang layak. Hunian yang layak atau hunian yang terjangkau. Kalau hunian yang layak banyak. Makanya banyak kan yang sebenarnya jadi kayak ada bubble. Ada banyak tapi nggak ada yang beli. Banyak apartemen kelas menengah. Jadi ini bukan soal yang layak, tapi yang terjangkau. Bahkan setelah kemarin kemudian ada MBG itu, MBR ding bukan MBG, yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri, itu juga tidak serta-merta menyelesaikan masalah. Misalnya, ini oke sampai batas gaji sekian ya, tapi meskipun digituin kan tetap nggak bisa bayar. Coba deh. Jadi maksud saya yang paling penting adalah buat teman-teman berdua, Irul dan Rizky, pahami kalimat saya, tidak langsung mengganti, supaya teman-teman, yang penting itu paham. Karena ketika paham tuh nanti teman-teman tidak mengulangi persoalannya. Pahami setiap pilihan kata yang teman-teman buat gitu ya, ini memang benar ya masalahnya ini, atau ini gitu. Ya nggak, benar nggak Rul? Kan bukan soal layak. Yang layak mah banyak, terjangkau Layak kan? dalam konteks layak itu kan kemarin sempat di era Jokowi itu membangun 3 juta rumah lebih lah. Tapi lokasinya itu nggak layak, Miss. Jadi Ya iya, jauh berarti dari angkutan umum. Jadi iya. layak dalam konteks layak itu bukan masalah rumahnya, tapi jangkauan tempatnya. Kalau gitu ya Lokasi. jelasin konsepnya. Tapi jangan Oke. konsep per pemerintah dong, Oke. ya kan? Gitu, boleh turun? Layak itu nggak ada pengecualian ya, bahwa dia rumahnya misalnya layak tapi ini ya enggak gitu dari sisi akses dan seterusnya. Itu udah mencakup semuanya. Kenapa kalian ada yang di bold-bold? Nanti ditambahin ya kebijakan yang baru itu MBR berapa datanya. Itu kan kamu di situ cuma sebut MBR itu berapa gitu, not clear. Ya, boleh turun Rizky? Ya, ini kan kayak ini sih, karena di sini juga muncul kata memaknai rumah sebagai simbol kemapanan. Tapi ingat ya, meskipun ini sudah turun, kita turun ke bawah, lihat ke bawah, tolong, di sini kan juga rumah tapak bentuk hunian yang paling sering diasosiasikan dengan simbol kemapanan dalam masyarakat Indonesia. Tolong datanya, teman-teman belum punya data itu, gitu. Karena itu penting, karena itu disebut berkali-kali. Saya takut itu udah nempel di kepala teman-teman, tapi teman-teman kemudian pernah cari tahu ini kapan. Kan generasi beda-beda.
Kapan generasi apa yang menganggap rumah tapak itu simbol kemapanan? Generasi apa yang menganggap tinggal di apartemen itu simbol kemapanan? Jangan-jangan Gen Z tidak menganggap. Jadi kayak ada kok Rul datanya, Rizky, cari deh ya soal persepsi makna gitu. Carinya dengan judul-judul itu. Dan itu mungkin ada di ranah sosiologi atau di ranah antropologi itu kan penelitian komunikasi. Kalau untuk yang di kos dan apartemen ada sih Miss kemarin beberapa, cuman kebanyakan tuh kayak dari hasil penelitian mengenai kayak oke perumahan ini, tapi dia awalnya menjelaskan dulu yang itu apa, Halo. kayak gitu. Iya, cari datanya, Kak. Oke. Misalnya ya, datanya IDN itu kan IDN punya studi tentang Gen Z ya. Jangan ada salah satu pertanyaan mereka soal rumah. Ada kok. Tuh, coba deh cari. Pasti ada studi-studi itu. Referensi generasi milenial dalam memilih. Oke, ada nih. Oke, boleh turun lagi. Iya, turun. Iya, turun, Kak. Terus nanti kalian mau tanya siapa? Teman-teman. Udah nanya beberapa narsum sih, Miss. Iya, Gen Z udah gitu. disimpan ya dokumentasinya ya Rizky. Sudah Langsung apa? wawancara gitu. Iya, Kenapa? langsung apa Zoom? Kalau saya ada yang langsung, ada yang Zoom. Kalau Mas Iro langsung. Oke, jadi total ada berapa? Total seharusnya ada 4. Tapi kayaknya tadi Oke. terakhir 3. Oh, Rizky wawancara berapa? Saya 2, Miss. Gen Z yang udah Oke. nikah sama yang belum nikah. Oh ya. Di mana? Apanya yang di mana, Miss? Maaf. Tinggalnya maksudnya. Ini kan kalian saya mau tahu Gen Z-nya kalian spesifikkan di lokasi tertentu atau gimana? Misalnya Jabodetabek atau apa gitu maksudku. Iya di Jabodetabek Miss. Jadi difokuskan ke Gen Z yang kita seumuran, tapi yang satunya belum menikah, satunya sudah menikah. Oke, dari 3 yang sudah diwawancara ada perempuan ya? Kalau yang satunya itu generasi X, usia 50 tahun, jadi udah punya anak, dan anaknya pun udah lagi struggle mau beli rumah apa enggak. Oh, kan kamu judulnya persepsi Gen Z, analisis pergeseran nilai. Iya. Aku coba ngambil apa namanya dari perspektif dari Gen X sih, biar kita tahu karena dari sudut pandangnya dia cukup ngebantu banget, apalagi dia eh, kerjanya itu di handle banyak tamu konsumen di praktisi. Dia sebagai orang tua dan dia juga kerja di dunia properti. Jadi kayak Oh, oke. inputan Secara dari umum dia juga. fenomenanya gimana gitu ya. Berarti nanti tolong Iya. tambahin. Nah, berarti Gen Z yang diwawancara cuma baru 2 gitu ya, yang diwawancara Baru 2. sama Rizky. Rizky dua-duanya laki-laki berarti. Cowok cewek, Miss. Oh ya, saya cuma mau pesan ya teman-teman karena kalau dalam konteks ini jangan keberagaman dalam konteks ini secara umum ya. Secara umum teman-teman di riset manapun
itu akan selalu ada soal keberagaman gender yang teman-teman jadiin informan. Karena persepsi, perspektifnya itu juga mengakomodir kelompok yang beragam. Buat teman-teman yang tadi sudah terlewat, jangan lupa ya, jangan hanya wawancara homogen. Maksudnya laki semua, perempuan semua, kecuali misalnya memang katakanlah aku tidak tahu kalau pakai Talita bisa menemukan misalnya ARMY yang laki-laki, tapi kalau misalnya spesifik nggak ada, ya udah dia sudah mengakomodir kelompok disabilitas kelompok mereka. Tapi intinya keberagaman itu juga harus muncul dari yang diwawancara sama teman-teman gitu ya. Oke. Berarti udah aman, tinggal tambahin lagi ya Rizky sama Irul yang diwawancara agensinya. Tambahin 2 lagi lah. Kan mudah di sekitar teman-teman. Ya kan? 2 lagi itu apa, Miss? Gen Z Ini juga atau wawancara, mungkin? Gen aja. Oke. Ya. Kalau yang Gen X itu menurutku menarik karena dia sebagai orang tua dan dia pun juga praktisi properti juga, jadi kayak bisa nyambung. Iya, dia nambahin, tapi kamu tambahinlah 2 orang lagi gitu. Kan mereka yang utama yang ditanya, ya kan? Ya. Oke, berarti aman ya. Sepertinya aman. Baik, terima kasih. Boleh stop share. Sekarang berarti ke terakhir nih. Ayo, Shirley. Apa itu anjing nonton terus kok makan. Iya, Shirley. Tapi udah sih. Oh, enggak. Shirley mau angkat apa, Shirley? Maaf aku tadi banyak hal. Jadi kita jadinya ganti judul, Miss. Boleh gedein nggak, Shirley? Terhadap representasi pencabukan publik di TikTok. Emang ada yang ditaruh di TikTok gitu ya? Tidak. Kita berarti. Iya, Miss. Memang ada video yang kemudian ditaruh di TikTok. Video pencabukan itu di-upload di TikTok. Ada pemberitaan gitu sih, Miss. Bahkan aku udah lihat beberapa media luar gitu yang bikin berita tentang pencambukan ini. Soalnya kamu nulisnya di TikTok. Emang TikTok yang kamu lihat TikToknya media? Karena kamu bilang pemberitaan. Iya, media dari Basket ya. sebentar, Miss. Banyak ada Ya udah centang biru juga sih. Bang, amin bang. Namanya Somos kayak dari Prancis atau dari mana gitu, Miss. Terus sama N plus Univision sama dari Broad. Jadi gimana? Besok aja deh ini. Cowok. Apa yang mau kamu lihat? Miss? Apa yang mau kamu lihat? Oh, Boleh digedein nggak, Kak? Ada 2 orang kan? oh belum, Miss. Tapi jadi yang gimana? Yang gimana sih? Sip. Apa yang ingin dilihat? Jadi kan fenomena ini kayak memunculkan kayak perbedaan persepsi di antara masyarakat gitu, Miss. Terus Sama kali ya. masyarakat kan nggak semuanya memahami budaya Aceh. Jadi di komennya itu kayak banyak perbedaan pendapat gitu. Sama aja. Boleh turun nggak? Ini kan masih umum banget nih latar belakang gitu ya. Iya, Miss. Ini masih umum banget gitu. Terus maksudnya apanya yang mau dilihat? Nah, Misalnya jadi belum kasih. itu kapan kejadiannya? Terus kontennya itu Ya kejadian. kapan? TikToknya TikTok apa? Udah dari. Nah, mantap. Oh,
Aduh, mentok lah. Oke, satu-satu deh coba dijawab. Kejadiannya udah dari kapan? Sebenarnya kejadian kalau yang baru viral itu, viralnya itu kan tanggal 2 Juli kemarin, Mes. Cuman kejadiannya itu di Februari 2026 dan si eh, Jangan yang dicambuk ini udah dihukum penjara selama 4 bulan. Awalnya mereka kena cambuk itu harusnya 25 karena udah dihukum penjara 4 bulan, jadi dikurangin 4 jadi 21 kali dicambuk. Itu TikTok siapa? TikToknya siapa gitu. Karena kalau judulnya kayak gitu kan ya di TikTok secara umum. Iya, Mes, di detik.com. Tadi kamu nggak nyebut itu. Oke, Coba Mas. tampilan layar ini Mana gitu? TikTok detik.com udah kamu screenshot nggak? Sherly nggak bisa buka videonya. Coba lihat kapan layar detik.com. TikToknya detik.com belum kamu simpan kan? Aman aja ya. Sama aja. Apa reaksinya aja? Apa reaksinya? Jadi yang mana? Oh ya. Ini TV One. Move on. Kamu masih diinget Shirley? Model Cindo. Kalau misalnya apa? Bermasalah nggak apa-apa matiin lagi videonya. Shirley. Teman-teman yang lain dengar aku nggak? Nah ya, Sebentar, Mas. oke. Ya saya kamu tidak meresponku, jadi aku tidak tahu apakah kamu mendengarku atau tidak. Oke. Oke, kamu jadinya ambil yang mana? TV One? Detik.com, Mas. Oh, yang mana tadi yang detik.com? Aku coba buka. Mm-mm. Belum, Mas. Kenapa detik.com yang dipilih? Teman-teman lain boleh ya kasih catatan, kasih masukan gitu boleh. Karena detik.com yang pertama kali aku ketemu sih, Mas. Bentar, Mas. Aduh, Oke. fokus anjing. Infokan loker terdekat. Apa ini? Sialan anjing teman gua coba. Teman gue ada sih kalau teman gue. Sialan teman gue lagi anjing. Apa sih? Si anjing. Oh, tahun kemarin udah sering bikin ini.
Ini maksudmu? Mau Iya, Mas. dua dulu. Udah. Kenapa pilih itu? Terus apa yang jadi masalah? Oh, kampret kamu. Apa yang mau diangkat gitu sama kalian berdua tuh apa? Perbedaan pendapatnya di komennya gitu bisa nggak, Mas? Antara siapa dengan siapa? Emang komen-komennya apa? Jangan nyuruh kami baca sekarang, yang kamu cerita aja. Ya karena ada yang kayak nggak setuju gitu kayak padahal mereka apa ya, sebentar ya, Mas. Aku lihat. Kayak kenapa mereka ciumannya itu di live TikTok gitu terus Oke. Terus? Jadi artinya kalau kemudian mereka melanggar hukum kanun gitu ya, terus dicambuk, itu mereka boleh gitu dipertontonkan di publik. itu salah satu juga perdebatan di komennya sih, Miss. Oke, lalu apa yang mau kamu kritisi? Yes. Apa yang mau kalian kritisi lalunya? Lalu apa yang mau dikritisi? Dan poin dari kelompok kalian apa? Setiap kelompok itu punya poin. Posisi kritis, apa yang mau dikritisi gitu. Kalian ada di posisi mana dan seterusnya. Satunya. Kalau dari perbedaan respon terus jadi ada kayak benturan antara budaya digital sama nilai-nilai lokalnya bisa nggak, Mas? Coba tanya teman-teman yang lain, teman-teman ada yang mau menanggapi nggak? Budaya digital tuh apa sih? Budaya digital tuh apa? Apa, Mas? Iya. Budaya digital katanya. Dia bilang ada budaya benturan digital. antara budaya digital dengan budaya lokal ya, gitu ya, Shirley. Cimol abon. Gimana teman-teman ini bisa atau enggak? Sama. Tapi kalau konteks budaya digital itu kalau kan masih tidak ada apa ya, aturan hukum baik dan benar. Karena kan masih aturannya baik apa ya, yang dari TikToknya juga kan di term and policy. Nah, di situ kan. Di situ. Kalau di dalam term and policy ini masih tidak ada konteks melarang atau apa, rasanya budaya itu masih masuk sih. Karena kan hal yang turun temurun atau yang dibiasakan kan budaya terbiasa. Apakah ini dianggap biasa atau tidak? Apalagi dengan konteks beritanya live TikTok sambil melakukan hubungan badan kan berarti kan kayak oh ini kan harusnya budaya yang tidak boleh disebar, budaya yang salah. Kayak.
Mana? Iya, makasih Iro udah menanggapi. Yang lain Pembahasannya lebih ke arah norma kali ya, Miss. norma ya, kata Nita ya. Oke, norma gimana Nita? Norma asusila, Miss. Karena kan emang budaya kita itu kan menganut sopan santun ya. Terus kayak sedangkan kalau yang ditampilkan di sini itu tuh lebih ke apa ya? Mempermalukan kondisi si orangnya tersebut juga gitu loh di depan publik umum. Walaupun kita tahu dia tuh sebenarnya melakukan kesalahan kayak gitu. Jadi kalau Nita setuju atau enggak? Kalau untuk dipermalukan tujuannya untuk di muka umum, enggak sih. Makasih Nita. Shirley, ada teman-teman lagi yang mau menanggapi, memberikan masukan buat Shirley. Sebenarnya gini, aku tidak tahu ya bagaimana ngobrolnya, karena kalaupun kamu bertanya sama saya kan baru siang tadi ya. Ya, teman-teman yang lain tuh mungkin udah itu ganti-gantian aja. Maksudnya kayak minggu pertama karena Adisti mau melahirkan kamu sendirian. Terus tapi itu udah seminggu yang sebelumnya. Abis itu minggu berikutnya kamu, sekarang gantian lagi. Nah, jadi saya tidak tahu ngobrol seperti apa. Saya sih nggak nangkep apa yang mau kamu angkat ya. Jadi saya tidak bisa menjawab kayak ini boleh atau enggak. Jadi silakan kalau mau jalan gitu, silakan cari apa yang mau dikritisi sama teman-teman. Itu aja sih. Gitu Shirley. Apa yang mau dikritisi sama teman-teman dari ini. Dari sebenarnya kan bukan cuma ada di detik nih. Ada di TikTok media lain. Nah, apa yang mau dikritisi dari ini? Bisa-bisa aja, tergantung analisisnya sih. Gitu. Ada teman lain yang mau menanggapi? Event gue. Ini kan cuma contoh ya. Cuma contoh. Secara umum, berarti kita ngebahas soal hukum cambuk di Aceh, kayak gitu kan. Gitu Shirley. Ini ide siapa? Aku bicarain sama Kak Adisti lagi ya. Iya, ini ide siapa? Ide aku, Miss. Kalian jadi ada ngobrol apa enggak? Ide aku, Miss. Maksudku kalian jadi ada ngobrol nggak? Baru sedikit sih, Miss. Kak Adistinya masih agak sedikit. Shirley, kalau misalnya Shirley dan Disti nggak bisa ngobrol dalam arti untuk bikin apa tulisan bareng, ya kalau mau bikin masing-masing juga nggak apa-apa. Gimana baiknya? Oke, Miss. Kabarin ya. Tadi Nita udah coba membantu. Oke, Miss. Makasih, Miss. Ya, makasih. Oke. Makasih, Kak Nita, Berarti, Kak Iru. iya berarti sebenarnya cuma tinggal ini cuma Adisti aja yang nggak masuk karena kan total cuma tinggal 10 sebenarnya kan? Ini cuma Adisti aja yang nggak masuk. Ada lagi kawan-kawan yang ingin bertanya? Karena kalau tidak ini adalah pertemuan terakhir. Tidak, sudah cukup. Terima kasih buat kebersamaannya ya.
kalau ke kampus biar aku tidak ketemu Irul lagi. Jadi siapa tahu bisa ketemu Mahesa, bisa ketemu Shelby, bisa ketemu Rizky kalau di kampus dan tegur-tegur aku kalau ketemu ya. Ini nggak ada yang mau tanya lagi kan soal ujian akhirnya ya, jangan lupa deadline. Jangan melewati batas deadline. Lakukan sebaik yang teman-teman bisa, standar dalam arti lakukan sebaik mungkin yang teman-teman bisa lakukan. Karena tentu penilaiannya udah beda ya sama yang walaupun outputnya sama-sama tulisan, tapi kriteria penilaiannya kan beda ya antara UTS sama UAS. Karena apa yang ditulis juga beda. Jadi jangan lupa perspektif masing-masing itu terlihat. Perspektif kalian menghargai keberagaman itu harus terlihat gitu. Jawaban Nita itu bagus tadi yang terakhir memang seperti itu. Ya, teman-teman ya. Jadi Shelby disabilitasnya belum diceritain. Ceritain dulu. Kan yang di-highlight sama teman-teman kan soal keragamannya itu. Ya kalau Irul sama Rizky soal keragaman persepsi terhadap tempat tinggal gitu ya. Mahesa sama Elsa itu soal penari laki-laki kayak gitu ya. Ini biar Nita bisa cepat pulang. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita akhiri ya teman-teman ya. Aman kan ujian akhirnya? Aman, Miss. Semua pada happy. Oh, semua pada happy. Mudah dong berarti ya. Iya. Hati-hati tulis kutipan yang lain-lainnya ya. Terima kasih buat progresnya juga. Sebenarnya semuanya tuh bagus-bagus sih, keren. Makasih banyak ya teman-teman semua ya. Sampai ketemu di Pasfest atau di Bakti Tower kalau teman-teman main-main ke kampus. Terima kasih banyak. Saya minta maaf kalau ada kesalahan selama kita berinteraksi selama 1 semester ini. Sukses buat ujiannya, semoga lulus dengan nilai A. Semoga ya, tergantung nilai UASnya teman-teman ya, sama nilai tugasnya ya, karena cuma itu yang belum diketahui. Shirley, semangat ya, bisa nanya sama teman-teman yang lain atau diskusi kalau ternyata akhirnya Shirley ngerjain ini sendirian. Ya, tapi kata kuncinya sebenarnya tadi udah semakin mengerucut dengan apa yang disampaikan sama Nita. Kalau kamu nangkap. Gitu. Ya. Jadi kata kuncinya adalah apapun nggak boleh diskriminatif terhadap orang lain. Dia salah. Ya. Tapi apakah boleh kita mempermalukan orang di depan publik? Gitu ya. Charlie ya. Nanti cari deh konsepnya. Ya, nanti kalau susah, saran saya lebih baik kerjain aja masing-masing. Kalau yang ngerjain sendiri kan secara penilaian saya juga tidak akan sama treatmentnya terhadap mereka yang ngerjainnya berdua pasti. Itu baru yang adil. Ya, kasih tahu lewat Irul. Bener kan? Kasih tahu lewat Irul ya. Jadinya gimana? Saya tunggu kabarnya. Tapi jangan lama-lama, putusin ya. Ya, terima kasih banyak teman-teman. Sampai ketemu lagi, sukses semuanya. Terima kasih, Miss. Makasih, Miss. Makasih banyak, izin pamit ya. Ya, Miss. Makasih. Nit, kata Rizky itu siapa? Apaan anjir? Mas Irul pengen dikenalin nih. Udah live anjir orangnya. Ternyata setelah gue make sure lagi live drawing by Mars itu cuma 1 jutaan, jadi aman sih. Jadinya Tapi kan budget yang belum dikeluarin nggak terlalu banyak. belum sama ongkir nggak sih tadi? 200 ya? Free Ron, transport. Wait, ngomong-ngomong yang lo highlight itu kan yang buat Instagram kan dulu kita ganti. Di mana gantinya? Ada di Drive.
Highlight apa? Sorry, yang yang IG. Highlight yang di atasnya. Oh, Itu pakai icon kotak yang gambar stiker aja itu, nggak apa-apa. Itu aja. Paling kalimatnya dihilangin aja atau diganti Oke. sesuai dengan venue, lokasi, tempat, dan lain-lain maybe. Oh, by the way, yang poster kan disuruh bakri di kanan ya, udah gue ganti tuh ada di drive, coba lu cek dulu deh. Cuma gue ganti doang sih ke kanan. Pakainya yang itulah. Iya. Paling nanti akan di kanan nggak apa-apa, gedein dikit. Terus habis itu nanti yang di kiri nunggu asu emang orang. venue-nya dulu fix. Kalau emang venue-nya fix, nanti logo venue ntar di kiri. Oke. Sip. Terus habis itu, by the way, mengenai pengumpulan budget, estimasi di 500.000 berarti ya. Gue kira sejuta, ternyata 570 aja. Kalau ternyata dari komisi by Mars-nya itu cuma sejutaan. Jadi per orang maybe 500.000, nanti itu bentuknya deposit. Kalau nanti kita dapat sponsor atau apa, nanti akan dikurangi biaya operasional dan akan dikembalikan. Ada yang bisa bantu buat ngalangin budgetnya, jadi kita biar bisa nyicil nyetak sih, cetak buat perintilan dan lain-lain kalau emang butuh. Jadi biar nggak terlalu mepet waktunya. Kemarin kan ada tim finance itu apa aja ya? Ada keuangan kan ya? Kalau dilihat dari job desk yang kemarin Kak, aku sama Kak Adis itu jadi finance. Betul benar loh. Ya nggak apa-apa. Share nomor rekeningnya aja di grup. Terus habis itu kalau emang kamu ada rekening 1 kosong atau apa, nah itu dipakai aja dulu, maybe UP atau Jago atau Dana atau Flip, bebas sih. Jadi nanti uangnya dikumpulin di situ. Contoh kayak kan kita mau booking commission by Mars-nya dulu tuh 25 atau 26. Nah, kita butuh 50.000 kan. Oke, itu bayar dulu. Terus habis itu maybe mau buat just awareness doang buat di IG butuh 100.000 maybe. Nah, itu juga bisa pakai. Tadi kan maksud gue lo minta ada yang nalangin, itu siapa yang nalangin? Ada yang bisa nggak? Siapa? Kalau misalnya ngumpulin, iya kita ngumpulin. Tapi yang nalangin siapa? Sherry, Elza, Iya Kak. Nadia, bisa? Kenapa Kak? Nalangin apa sih? Jadi kita mau ngumpulin duit kas. Duit kas. Iya, Kas tuh duit. sih. Oh itu Ya, PPT. duit. Jadi nanti ditransfer ke kamu jadi satu di rekening. Kalau maybe kamu ada rekening kosong atau apa bisa dipakai. Terus habis itu nanti kalau ada maybe keperluan operasional, maybe kayak buat DP, buat apa, nanti akan diinfo ke dirimu buat bantu bayarin gitu. Oh, bukannya tadi tim finance Elza katanya. Nah itu finance siapa Elza? Oh, tapi bebas kalau nggak ada yang bisa aku boleh. Oke, nanti bikin Anjing lah. spreadsheet juga buat monitoring kas masuk dan kas keluar. Link spreadsheetnya ntar share di grup aja. Terus dipin di paling atas, dipin aja. Jadi ntar biar jadi patokan kita. Uang masuk dari siapa, terus uang ntar kok duit keluar buat apa aja gitu. Oke, aku mau make sure lagi Kak. Jadi tadi kan Kak Ira sempat mention soal nalangin kan. Tapi tadi tuh lebih kayak ke pengumpulan dana atau gimana ya jadinya tuh kita ngumpulin dana dulu atau misalnya memang ada keperluan, misalnya aku dan Shirley tuh nalangin dulu atau gimana ya? Megangin duit Nah. aja nggak sih Kak? Apa? Yang megangin duit, yang ngumpulin duit bukan? Iya, Kalau jadi nalangin kan pakai duit kita kan? dibanding kita nalangin, prefer kita ngumpulin uang kasnya dulu.
Nanti ketika uang kasnya udah ada, itu akan dipakai buat operasional. Oke, boleh. Untuk pengumpulannya itu mau mulai dari kapan ya, Kak? Apanya? Pengumpulan dananya mau mulai dari kapan? Ya kalau bisa secepatnya sih, karena kan kita mau buat DP ilustratornya, terus maybe nanti buat cetak-cetak kayak gitu sih. Maybe ini tanggal berapa? 6 Juli. Ya mentok sampai tanggal 12 deh, tapi nggak kasih kelamaan. Mungkin Ya, maksimum di minggu ini kali ya? ya di minggu ini aja deh, maksimal sampai tanggal 12. Jadi Senin, eh jadi intinya sih kita kumpulin dulu, nanti kalau emang dapat sponsor atau apa, setelah dikurangi biaya operasional nanti dikembaliin gitu. Kalau ternyata tidak ada dapat sponsor ya anggap aja 500.000 itu sebagai uang cetak-cetak kayak gitu, itu buat tugas UAS maybe. Oke, Kak. Ya udah, share nomor rekening dulu aja di grup biar bisa dikumpulin dan nanti buat bayar DP ilustratornya biar kita nggak kehilangan dia. Oke, Kak, nanti di-share ya. Ya, thank you. And then proposal buat ini apa namanya sponsor. Mas tolong share screen. Ya. Penting nih buat sponsor. Bangsat. Belum bisa ya tuh 2 judul ini. Ya, nah. Ini belum gua ganti tapi udah di Photoshop. Ya. Untuk share bagian paket aja. Sementara kan fresh money senilai 2 juta, penyertaan logo spanduk, sebenarnya ada spanduk ya? Sebenarnya ini opsional sih, kemarin baru buat aja. Nah, spanduk ini sebenarnya buat kalau misalnya gua nggak tahu kita bakal kayak di belakang booth atau apa, atau kan kita sebenarnya juga nggak tahu nih mau boothnya seperti apa gitu kan, apakah cuma kayak casual meja doang gitu, tapi terus di belakangnya tuh ada sesuatu gitu kayak as a backdrop. Kan kalau backdrop, cuman kan kalau backdrop kegedean dan pasti lebih mahal, makanya kayak apa spanduk aja gitu yang kita kayak tinggal ikat kanan kirinya gitu. Cuman kembali lagi ngelihat venue-nya dulu sih. Oke. Kalau backdrop kayaknya sih coba aku make sure lagi ke kantor. Kayaknya ada sih, soalnya biasa begini kadang. Kalau untuk beli estimasi di 2,5 juta kalau backdrop sekitar 2 kali 3. Nah itu kan lumayan pricey ya. Makanya aku coba tanya dulu asetnya masih ada apa enggak. Nanti kalau emang bisa aku pakai. Kalau emang nggak bisa alternatifnya paling kalau pakai banner kayaknya kurang proper. Cari alternatif lain berupa mungkin hiasan atau apa. Atau sebenarnya bisa juga nggak tahu ya apa kita mau nyewa kayak proyektor aja gitu. Jadi kayak ibaratnya entah di sisi kiri atau kanannya aja, bukan di belakang. Sebenarnya mungkin nanti apa yang mau ditampilkan sebenarnya bebas, tapi at least kita memenuhi kewajiban ada QV, ada tampilan QV, mungkin kalau ada motion QV-nya ada si logo sponsor kayak gitu sih. Oke, boleh tuh. Nanti untuk proyektor nanti gue bisa akomodasiin juga ada 3-4 nganggur sih. Ya, Pak PO. Apalagi kalau maybe lokasinya beneran di Walking Drums, jadi enak, nggak jauh-jauh. Layarnya juga ada, jadi bisa kepake. Dia juga nyertain dari Walking Drums. Dia untuk venue kami menyediakan sudah include TV, infocus, mic, dan speaker portable. Itu doang.
Oke. Terus dedicated post media sosial, penyebutan nama sembarangan pada acara, penyertaan logo sponsor pada invitation acara, dan juga dedicated post dan video pada media satu video gitu sih. Thank you for ya post atau video sih. Bedanya yang mana yang bawah? In kind. Suara kayaknya itu ke double di posternya. Sebentar, kayaknya bukan kemarin tuh apa ya? Bukan e-poster deh kayaknya. Announcement. Udah nulis. Udah. Tapi pembekalan dulu nggak sih? Iya, betul. Jadi mau di announce hari ini atau besok? Besok. Saya kirim dulu ke diri sama BCA. Oke. Mau nanya juga dong. Ini kan kita berencana buat ada sponsor. Nah, apakah bisa? Maksudnya kita sponsor brandnya apa nih? Mau approach kira-kira brand apa? Biar bisa buru-buru sebar proposal gitu loh. Karena kalau misalnya menurut gue kita nggak share proposal di minggu ini kagak akan dapat sponsor. Gua aja udah pesimis nge-sell Menurut gue nggak akan dapat sih. Jujur aja mah. Venue aja gue pesimis tau. Kalau venue gue masih aman sih. Karena kalau gue lihat sih, karena dia nge-share proposal ke kantor gue. Nah, gue mau yaudah tukar value barter value aja. Jadi nanti kalau maybe gue ada acara atau apa, gue pakai tempatnya dia. Tapi ini gue ada acara nih, gue boleh nggak pakai tempat dulu? Maybe kayak gitu. Terus so far gimana? Hasilnya positif sih. Paling just Kak, kalau gue tangkap sih mereka just butuh pembelian. Makanya kayak gue garansi di konsumsi panitia berupa makan dan minum yang estimasi itu kita sama tamu kayak Miss Carlanya sama dekannya maybe itu estimasi 15 orang. Nah itu kita kita jamin kayak gitu pengelolanya di situ. Nah untuk pengunjung gue minta voucher, jadi kayak biar mereka ada atensi untuk beli, biar nggak just mampir doang kayak gitu kan. Mereka udah dapat ilustrasi, nah itu bisa dapat voucher tuh maybe dari Walking Drafts. Problemnya sekarang adalah komunitas yang diundang itu sih. Komunitas yang diundang maybe yaitu komunitas si Rizky AI dan lain, atau mungkin ada kenal lagi, dan komunitas yang mungkin komunitas yang gambar-menggambar atau kemarin bukannya udah ada komunitas yang di approach ya sama anak-anak partnership sama Elza sama Sherly sama Nita, apa belum? Masih ada Miss Anas. Gak apa-apa. Gimana Sherly sama Elza, Nita keluar ya? Iya, Nita keluar. Gimana Sherly sama Elza, benar nggak sih waktu itu yang kontrak komunitas tuh kalian apa bukan? Komunitas yang mau kerja sama itu Kak, yang kayak kita mau tap in itu. Oh bukan, beda lagi komunitas untuk datang ke event, belum ya? Bukannya itu Kak Ali sama Kak Selby. Jujur gue belum sih. Jujur gue belum kontak. Aku juga enggak, saya
Listnya dari kakak. Baru tahu. Wah. Oke, oke, oke. Ya udah. Oke, Ya sorry. udah, Sherry, Berarti kalau yang kemarin case mengenai komunitas yang kita bisa tap in gimana? Ada feedback nggak? dari aku kan aku udah ngechat 2. Itu tuh belum ada feedback sih, mereka baru nanya proposal habis itu ngilang. Udah kamu share proposalnya? Aku nggak nanya bukan nanya proposal, aku ngejelasin, kayak acara kita gitu, terus udah ngilang. Mungkin coba di follow up lagi kayak, halo Kak, apa bisa ketemu atau apa gitu, jadi follow up dulu aja sih. Oke, coba dari Nadia sama Elza gimana ya? Soalnya kan kita bagi-bagi kemarin 2. Oke, Heeh. nice. Oke. Kalau dari Elza, aku sih kemarin tuh sempat fast respon ya mereka waktu mereka nanya tentang teknis eventnya tuh kayak gimana. Tapi setelah dijelasin sampai sekarang sih belum ada balasan apa-apa lagi ya. oke. Mungkin, oke, next. Ada lagi? Kalau aku waktu itu chat Ganara, tapi belum ada respon Kak. Tapi nanti mungkin aku follow up lagi. Terus tadi juga aku kontak yang klub coret-coret itu sih, belum ada respon juga. Ya, tadi juga aku sempat ngekontak Mari Menggambar juga, cuman memang belum direspon lagi. Oke. Intinya sih kita butuh satu komunitas aja minimal untuk datang biar kesannya mereka ada acara, kita ada acara gitu aja sih, biar kesan rame aja sih. Satu Tapi lagi. yang di kontak itu komunitas untuk tap in kan, bukan komunitas Iya, untuk datang. Tap in. Mungkin yang tap in itu kita bisa geserin ke, maybe kalau ternyata dia udah ada venue ya kita tap in ke acara mereka. Nah, itu sih udah membantu banget ya dibanding kita co-working drums. Kalau kayak gitu untuk yang tap in besok sekitar jam 8 jam 10-an di jam kerja aja, di follow up lagi aja. Halo Kak, mau nanya gimana feedbacknya? Apakah ada apa namanya bisa kolaborasi kayak gitu-gitu. In the meantime, gue sama Shelby berarti kontak ini ya Bi, komunitas untuk datang. Boleh. Nah, sekarang mau nanya Jadi sih jauh-jauh. kalau nggak salah tuh kemarin pas kita bikin yang barter value komunitas tuh kayaknya kita nyediain konsum deh. kita nyediain ini nggak sih Kak? Voucher 200.000 MAP. Enggak, itu kalau misalnya bukan jadi itu kayak bikin door prize sih. Jadi kalau misalnya mau biar kayak mereka apa ya interested lah buat datang gitu, kita beli aja misalnya voucher MAP gitu, entah 100.000 entah 200.000, nanti itu dijadiin kayak door prize gitu. Oke. Tapi enggak, itu optional sebenarnya. Nah, cuman mengenai konsum sih sebenarnya kita mau menyediakan berapa gitu kan. Karena kalau misalnya ngundang komunitas itu biasanya mereka kan kayak ibaratnya datang for free ya. Kayak paling cuman setahu gue bayar kayak ya transport lah ibaratnya gitu. Transport sama kasih makan doang gitu. Nah, cuman gue tuh nggak tahu kita mau ngasih seberapa banyak gitu. Susah tapi ya kalau misalnya transport. Enggak Dari kayak misalnya anggaplah kita ngundang berapa 10 orang gitu kan. Gak harus kayak satu-satu gitu. Jadi langsung kayak ya anggapannya kayak ya terima kasih lah. Tanda terima kasih enggak satu-satu. itu nggak apa-apa dikasihnya. Maksudnya begini, gue belum dapat bayangan. Anjir, gue belum dapat bayangan semuanya sih, venue, sponsor ini mau datengin brand apa. Gue belum dapat bayangan sama sekali, tapi oke lah buat komunitas. Kita fokus ke komunitas dulu. Ini kita cuma nge-invite mereka kayak, Kak, kita nanti bakal ada acara nih, Kakak mau gak dateng? Atau kita kayak, Kak, kita ada acara nih, Kakak harus bawa 15 orang ya. Gitu. Kita yang mana? Yang kakak harus bawa Berapa orang. Iya. Gitu. Nah, itu
di proposal kita ngejabarin kah? Kayaknya coba mana ya? Mahesa boleh tolong share screen Maaf. nggak? Sorry, kenapa tadi? Nggak apa-apa. Proposal community. Oke. Punten maaf. Oh, Tuh kan? Nah, Bener kan? Ada kan? oke. mana tuh? Ini ya? 10 sampai Sampai lupa 15 anjir. Iya. community member. Satu dedicated post on Instagram community. Oke, terus in return-nya coba tolong turun dulu. Naik, sorry. Mana sih? Kan itu yang kita minta, terus in return kita ngasih apa? Oh, ini. Custom illustration for community members, voucher F&B. Oh iya, kita voucher F&B itu ya. Oh, berarti itu ya, bukan voucher ya? Exposure, logo lokasi, exposure in style account, chance to win lucky draw. Iya. Gimana ya? Gue